Perhatikan anjing ini ingin merampok bank. Dengan lincah dia melompat ke kasir bank. Kemudian menggonggong. Dikeluarkan kertas di lehernya pada teller. Tertulis di kertas, keluarkan semua uang. Jika tidak akan terjadi ledakan. Teller tidak percaya. Dia mengambil kertas itu. Sehingga terlihat bom yang sedang hitung mundur. Teller sangat ketakutan. Hanya bisa mengikuti kemauan anjing itu. Setelah mendapatkan uang, anjing itu segera melarikan diri. Saat Teller ingin mengejarnya sudah sangat telat. Dia hanya bisa melihat anjing itu pergi menaiki mobil. Di dalam mobil, anjing itu menggonggong pada dua perampok. Salah satu perampok sepertinya mengerti. Dia membongkar tas dan berhasil menemukan sebuah alat pelacak. Setelah dilemparkan keluar, anjing itu tersenyum dengan bangga. Kemudian mereka kembali ke gudang untuk berbagi hasil. Di saat ini, perampok merasa anjing sangat pintar. Lain kali harus menggunakan bom asli, agar mereka tidak tertangkap. Tetapi John merasa anjing lain hanya bisa makan tulang. Hanya anjing ini saja yang bisa merampok. Keduanya berbeda pendapat, lalu bertengkar. Anjing itu juga tidak mau mengalah. Ia menggonggong dengan kuat sehingga mendatangkan polisi. Kedua orang itu pun mengangkat tangan dan menyerah. Karena sudah ketahuan, perampok langsung ingin melarikan diri. Anjing itu pun menjatuhkan polisi, untuk memberikan waktu pada perampok untuk melarikan diri. Di saat ini juga, rekan polisi mengeluarkan sangkar besi. Mereka mengurung anjing itu ke dalam sangkar. Lalu ia dikirimkan ke tempat penampungan hewan. Kebetulan Max datang ingin mengadopsi anjing. Max langsung melihat anjing itu. Saat ingin dibawa pulang rumah, Max baru merasa anjing ini tidak biasa. Dia tidak mau mainan, juga tidak mau cemilan. Hanya berminat pada uang. Digigit erat uang dalam mulutnya. Tidak ingin dilepaskan. Max hanya bisa menegurnya, dan membawanya ke rumah dengan pasrah. Baru saja masuk rumah, Max mendengar bahwa ibunya kehilangan pekerjaan. Ibu dan temannya tidak ingin Max khawatir, jadi menyuruhnya untuk istirahat di kamar. Tengah malam dengan sedihnya Max duduk di kasur. Dia sangat bingung bagaimana agar dapat membantu ibunya. Anjing itu sepertinya mengerti. Saat Max tidak memperhatikannya, dia keluar untuk mencari uang. Perhatikan anjing ini, ia sedang mencuri uang. Uangnya sudah diambil sebelum pemilik tas mengetahuinya. Ia mengambil beberapa lembar uang, kemudian segera pergi. Saat anjing ini menggigit uang tersebut hingga lelah, ia melemparkannya ke lantai. Pengemis melihat dan mengambil uang tersebut. Dengan senang dimasukkan ke dalam gelasnya. Detik berikutnya, anjing itu mengambil uang beserta gelasnya. Tetapi dengan cara ini sangat lambat mendapatkan banyak uang. Jadi anjing ini memiliki target baru, yaitu sebuah truk pengantaran uang. Saat sedang berhenti, anjing itu bersembunyi di bawah mobil. Tidak lama kemudian, petugas tidak sengaja menjatuhkan uang. Di saat kekacauan anjing itu langsung mengambil sekantong uang, lalu menyembunyikan uang tersebut di semak-semak. Kemudian ia mencari Max dan membawanya ke tempat tersebut. Saat Max melihat uang ini, dia pun sangat terkejut. Dia tidak pernah melihat uang sebanyak ini. Max dan anjing itu bersalaman. Mereka berjanji akan merahasiakan hal ini selamanya. Saat pulang ke rumah, Max memberikan ibunya uang tersebut. Dia berbohong dengan berkata itu hasil usahanya, agar bisa digunakan untuk membantu kesulitan keluarga. Ibu merasa putranya sangat bijaksana. Segera dia memeluk Max. Keesokan hari berita menyiarkan pencarian anjing tersebut. Jika dapat menangkap anjing tersebut, maka akan mendapatkan hadiah uang. Di saat ini, Max yang tidak tahu masih membawa anjing itu jalan-jalan, dan membeli permen untuk teman-temannya. Semuanya dibayar oleh Max. Sangat kebetulan, petugas pengantar uang kemarin juga sedang jalan-jalan. Dia langsung mengenali anjing yang mengambil uang itu. Dia langsung menghampiri dan memarahi anjing itu. Tetapi anjing itu tidak peduli, bahkan dengan sombong mencuri sebuah kalung mutiara. Anjing ini baru saja mencuri kalung mutiara, dan berlari dengan cepat. Pejalan kaki yang lewat terus mengejarnya. Tetapi mereka tidak secepat anjing. Dan anjing ini sangat pintar. Dia naik ke atas kereta kecil dan pergi. Ternyata mereka mengejar hingga ke rumah. Mereka semua ingin menangkapnya ke kantor polisi untuk menukar hadiah. Di saat ini polisi tiba. Dibawanya anjing ke kantor polisi. Kepala polisi dengan pasrah memberitahu Max, anjing ini banyak berbuat kesalahan, merampok dan mencuri uang. Semua pelanggaran ini membuatnya harus disuntik mati. Setelah Max mendengarnya, dia segera mengembalikan uang tersebut. Tetapi tetap tidak berhasil menyelamatkan anjingnya.
Dia hanya bisa memeluk anjing itu untuk mengucapkan salam perpisahan. Saat tiba di rumah, tiap hari Max kesepian dan sedih. Dia melihat dirinya di kaca. Muncul kenangan bahagia bersama anjing itu. Malam hari Max tidak dapat tenang. Dia ingin pergi menolong anjing itu. Saat penjaga sedang bertelepon, Max diam-diam masuk ke dalam kantor polisi, lalu keluar tanpa diketahui. Tetapi baru saja keluar dari pintu, perampok yang bernama John itu datang. Dia berusaha mengambil anjing itu dengan paksa. Di saat itu juga, perampok lainnya menutupi kepala Max dengan kantong plastik. Mereka membawa Max ke sebuah gudang. Anjing itu kembali lagi. Perampok berencana melakukan perampokan yang terakhir kalinya. Setelah itu mereka akan bertobat. Jadi salah seorang menjaga Max, dan satunya lagi pergi merampok bersama anjing itu. John menyamar menjadi orang buta lalu masuk ke dalam bank. Saat manajer bank keluar, John segera mengambil pistol dari satpam bank. Lalu dia membuka kancing bajunya. Bom peledak langsung terlihat. John mengancam manajer untuk mengambil uang. Manajer tidak punya cara lain lagi, hanya bisa menurutinya. Manajer bank membawa anjing ke dalam gudang. Di saat ini, manajer menasehati anjing itu. Tidak baik membantu melakukan kejahatan. Kamu adalah anjing yang bijaksana. Setelah dinasehati, anjing itu sepertinya mengerti. Ia membawa kantong putih dan keluar. Di sisi lain, Max mengalihkan perhatian perampok dengan mainannya, lalu berhasil merebut pistolnya. Tetapi karena masih kecil, pistol tersebut diambil oleh perampok lagi. Di saat ini anjingnya datang tepat waktu. Dia melompat dan menggigit perampok. Di dalam kekacauan perampok itu menembakkan pelurunya. Anjing itu tertembak, dan berteriak kesakitan. Suara tembakan mendatangkan polisi. Dua perampok ingin melarikan diri lagi. Namun mereka menemukan bahwa di dalam kantong hanyalah kertas. Bahkan ada sebuah alat pelacak. Akhirnya mereka mengerti bahwa mereka sudah dipermainkan anjing itu. Akhirnya mereka berhasil ditangkap. Dan anjing itu juga berhasil diobati. Karena dia membantu menangkap perampok, sehingga ia mendapatkan pujian dari wali kota. Ia juga menerima hadiah $10.000. Terakhir anjing itu melahirkan banyak anak. Tidak tahu apakah anak anjingnya seperti ayahnya atau tidak. Akankah mereka mencintai uang juga?